jawabannya adalah tebarkan Siliwangi dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf kita agak telat dikit karena cuaca dingin di sini, tapi ya nggak telat banget ya. Kita kali ini akan kembali membantu salah satu saudara kita yang mengalami ya sedikit gangguan di kehidupannya. Sebetulnya sering kita menguak hal seperti ini, tapi mungkin kali ini agak berbeda. Berbedanya kenapa? Orang ini sudah mengeluarkan modal banyak untuk usaha ya. Tetapi usahanya tuh selalu gagal. Sudah coba A, B, C, D, gagal. Nah, dia penasaran ingin dikuak. Kenapa sih? Dan setelah saya pertimbangkan, karena memang banyak yang mengalami hal seperti itu ya. Jadi beliau tuh punya pabrik, punya perusahaan. Tapi naik turun terus, nggak stabil. Naik turun. Segala upaya sudah ditempuh. Marketing sudah ditempuh. Bahkan ya beliau juga kan seorang sarjana yang berpendidikan dalam SE ya, sarjana ekonomi dan lain-lain. Dia juga belajar multi level marketing dan lain-lain. Tapi pendapatannya naik turun, gak jelas gitu. Lebih banyak turunnya. Nah, gak masuk di logika beliau. Akhirnya beliau cobalah pengen tahu Kang. Baik, kita coba bantu. Kenapa dengan beliau kok usahanya tuh selalu naik turun. Bahkan lebih banyak turunnya. Padahal semua sudah diterapkan. Nah, itu ilmu logika yang diterapkan. Kita coba cari tahu dengan ilmu non logika atau ilmu gaib. Ada apa dengan dirinya, dengan si bapak ini? Kita coba cari tahu langsung. Bismillah. Assalamualaikum. Selamat malam. Kamu ini siapa? Ayah naon. Kenapa kamu ngikutin si bapak? Ada apa? Kamu membangunkan saya. Saya Ki Barangsang Seta. Barangsang Seta lagi apa kamu di sana? Aku sedang beristirahat karena tugas banyak sekali. Kamu dapat tugas untuk apa? Untuk mengawasi semua yang dikerjakan manusia itu. Enak sekali kamu main mengawasi. Untuk apa mengawasi? Aku mengawasi untuk membuat laporan. Laporan apa? Kepada junjunganku. Junjungan siapa? Junjunganku. Laporan apa yang kamu laporkan? Tentang kejadian yang dialami. Terus kenapa harus ada? Kehidupan sehari-harinya. Untuk apa harus ada laporan ke dia? Tentu saja karena junjunganku memiliki saingan. Dia merasa tersaingi atas semua tindakan dalam usahanya. Aku ditugaskan untuk mengawasi semua pekerjaannya. Terus setelah diawasi mau diapakan? Tentu saja kalau tidak cocok dengan pengawasanku, aku mengganggunya atau aku kirimkan. Aku ajak teman-temanku untuk menghadang semua yang dilakukannya. Karena dia juga tidak diam.
dia juga meminta bantuan. Terus? Bukan sekali bantuan itu, tetapi berkali-kali dan berbeda-beda. Nggak, tujuannya tuh mau apa? Tujuannya untuk menghancurkan atau menurunkan segala upaya dalam perusahaannya itu. Gitu. Apa yang kamu dapat dari pekerjaanmu itu? Aku tentunya memiliki banyak yang ku dapat. Terus yang menyuruhmu manusia? Iya. Dikasih apa manusia itu sehingga mau menyuruhmu begitu? Tentu saja dikasih semua yang dibutuhkan oleh tuanku. Apa itu yang semua yang dibutuhkan tuh? Uang? Ya, sama seperti kalian yang dipakai untuk menukar kebutuhan kalian dalam hidup kalian. Iya, duit namanya uang. Oh, jadi dikasih uang dia? Ya, dan aku Banyak? pun tentu saja banyak sekali. Seberapa? Sekali dia meminta Segitu? segini tebalnya. Oh, itu bisa 100 juta itu kalau segitu. Segini? Ya, Bisa 100 jutaan nih. dan Tuanku menjanjikan apapun upaya manusia itu akan digagalkannya dan dikirimkan tentunya semua teman-temanku. Adapun yang dipinta segini, yang dipinta yang tipisnya sebesar ini, itu tentunya untuk syarat-syaratnya, itu hanya untuk syarat. Dan semua itu pasti dipenuhi karena manusia itu meminta untuk menghancurkan manusia itu yang jadi saingannya. Aku hanya ditugaskan untuk memberi kabar ketika ada kemajuan atau peningkatan. Aku harus melapor. Dan tentu saja aku disuruh mengundang teman-temanku untuk menghadang itu semua. Karena manusia itu tidak diam. Ternyata dia juga meminta bantuan. Dan aku terkadang suka kewalahan untuk menghadang yang membantunya itu. Kewalahan? Ya, dan yang membantunya itu tidak sedikit. Siapa? Banyak sekali. Ada dari kalangan manusia. Banyak? Ya, dan juga ada dari bangsa sepertiku. Iya. Bangsa jin sepertiku. Oh, membantu gimana maksudnya? Membantu menghadang semua yang dilakukan olehku. Oh iya. Kan kamu dikasih uang banyak, masa kalah? Memang hanya kamu yang ditugaskan? Banyak sekali. Oh banyak, berarti nggak kalah sama dia? Aku tidak, karena tugasku hanya untuk melapor. Iya, Aku hanya uang mengundang. segini tuh 100 juta. Terus undang. Ketika ada yang menghadang atau yang membantunya itu, aku Iya. undang semua. Aku undang semua temanku yang bergabung denganku, yang satu tujuan denganku. Aku undang semua, aku kumpulkan, aku ajak untuk menghadang yang membantunya itu. Iyalah, imbalannya banyak. Itu bos kamu aja dikasih ratusan juta segini. Sudah pasti bisa memenuhi kebutuhan kalian. Aku tidak tahu jumlahnya, tapi yang aku perhatikan ketika dia meminta harus Iya. setebal ini. Iya, itu 100 juta ada setebal Dan itu. itu berubah warnanya. Iya, 100 jutaan kalau segitu. Itu untuk mencukupi kebutuhan kalian. Pantas sulit dikalahkan kalian. Ya. Dan Sudah berusaha ke sana kemari si bapak itu, tapi kalian aku nggak pun bisa tentunya kalah. meminta imbalannya, meminta sesajen yang Iya. aku butuhkan. Dan itu pun Ya dikabulkannya. Dilawan duit 1 juta 2 juta yang nggak ngepek. Pantas ternyata kalian pelakunya. Bukan aku saja. Iya, bukan kamu saja ya, tapi kamu Banyak. juga. Kan kamu ketuanya sama saja.
Dan pantas saja media waktu itu 1 juta, 2 juta nggak mempan. kamu Sudah juga kemana-mana. mengirimkan sesuatu bantuan. Iya, saya pernah Untung sekali. saja aku menghadangnya. Dan ketika aku menghadangnya, aku sempat kewalahan. Tetapi aku kumpulkan lagi. Aku pergi dulu, wah kelompokku pergi. Tetapi aku mengintip Iya. untuk mencari celah. Ketika yang dikirimkan olehmu, maka aku kembali masuk lagi. Masuk lagi. Ya, Oh. Pantas susah dikalahkan kau. Ternyata modalnya gede dia. Memang perusahaan apa yang dimiliki oleh yang nyuruh kalian itu? banyak sekali. Banyak. Iyalah banyak duit, ratusan juta buat 3. nyewa dukun itu. 3 perusahaan yang dimilikinya. 3 Iya. usaha atau 3 tempat yang dimiliki oleh manusia Begitu. yang mengutusku. Dan itu setiap tempat tentu ada pasukan-pasukan yang dikirim Iya. oleh Tuanku. Kalau saya pengen dapat 100 juta 2 tahun kayaknya. Enak kali tuh dukun dapat duit. Ya. Dan waktu itu, Kerja gangguin orang ya. waktu itu, aku jelaskan kepadamu. Sewaktu datang bantuan itu, Apa itu? ini tempat yang dia miliki. Iya, itu perusahaannya. Terus? Dan disinilah tempatku. Aku harus dekat sekali dengan tempat itu. Dan di sini semua temanku mengawasi. Apabila aku memanggilnya, dia membantu. Iya. Waktu itu ada celah di sini. Oh. Ada celah di situ. Iya, di samping tempat itu ada celah. Yang aku lengah menghadangnya. Itu masuk kelompok yang membantunya. Aku tidak tahu. Sewaktu aku lengah, di situ mulai bangkit semua manusia yang membutuhkan dari tempat itu. Berbondong-bondong. Waktu itu aku lengah. Aku duduk diam. Ketika maju lagi, aku kena teguran Oleh? oleh Tuanku. Kenapa? Teguran karena apa? Karena yang aku jaga ternyata memiliki bantuan juga. Memiliki Iya. pasukan yang dikirim ke tempat itu. Untuk membantu menarik semua manusia-manusia Iya. yang membutuhkan di tempat itu. Jadi kalian jangan bangga dulu. Kalian menang karena banyak. Ya, tentu saja. Dari itu, aku mulai waspada. Aku mulai memperketat semua penjagaanku di luar. Iya. Dan aku tempatkan sekarang di depan. Di depan lebih Iya. banyak. Tapi kamu sebetulnya nggak hebat. Karena kamu banyakan. Itulah kalian jadi kuat. Coba kalau orang itu nggak ngasih uang ratusan juta. Mana bisa kamu memenangkan pertarungan itu? Kalau Tuanku tidak dikasih itu, dia tidak sanggup memenuhi apa yang aku pinta. Sesajen atau persembahan untukku, dia tidak akan sanggup memenuhi kebutuhanku juga. Aku tidak mau. Maka dari itu, Tuanku meminta kepada manusia itu yang banyak agar memenuhi semua kebutuhanku yang dibutuhkan oleh pasukan-pasukanku. Iya, saya paham. Saya paham dari tadi. Makanya kamu menang karena kamu menang banyak jumlah, banyak bantuan. Karena bosmu itu dikasih uang ratusan juta. Jadi bantuan kalian banyak. Silahkan saja. Itu. Jadi bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu banyak kan. Aku beritahu kepada kamu. Silahkan datangkan saja. Bantuan-bantuan itu akan aku hadang lagi. Sesuai dengan permintaan Tuanku.
selagi yang dibutuhkan olehku terpenuhi, aku juga akan membantunya. Dan aku bisa menambah lagi pasukan-pasukanku. Iya. Jadi yang kamu ganggu siapa saja? Banyak. Bukan hanya Selain si bapak itu, keluarganya, anaknya? tentu saja. Diapakan? Karena kalau tidak diganggu, itu akan sia-sia. Karena yang diperoleh dari perusahaannya itu tentunya dikumpulkan untuk keluarganya. Iya. Terus kamu apakan keluarganya? Aku kirimkan penyakit sedikit demi sedikit. Lalu lama-kelamaan penyakit itu bisa menyebar dan menular. Lalu dengan kejadian itu aku berhasil mengeluarkan semua yang sudah dikumpulkannya. Begitu. Ya, harta benda yang dikumpulkannya yang akhirnya dikarenakan semua penghuni rumah itu sakit, akhirnya dikeluarkan lagi yang telah dikumpulkannya sampai habis. Begitu juga seterusnya. Bila terkumpul, pasti akan habis lagi. Selagi manusia yang menyuruhku tujuannya berhasil, itu tidak akan berhenti. Terkecuali tuanku itu dapat dikalahkan. Karena yang mengendalikanku adalah yang memberiku. Ketika yang menyuruhku kalah, aku sudah tidak ada urusan. Karena tidak ada lagi yang memerintahkanku untuk berbuat seperti itu. Aku memenuhi semua. Jadi apa yang kamu ganggu ke keluarganya? Apa yang kamu lakukan? Sama seperti orang tuanya. Aku hancurkan segala upayanya juga. Upaya bagaimana? Karena dari keluarganya ada yang berusaha, yang berbeda tempat dan beda perusahaannya. Itu juga tidak lepas dari pantauanku atau pengawasanku. Kenapa nggak lepas? Karena ada hubungannya Terus diapakan? dengan manusia yang memiliki tempat itu. Iya, kamu apakan? Sama seperti orang tuanya. Di? Aku ganggu, aku hadang semua manusia-manusia yang datang ke tempat itu. Usahanya jadi ikut sepi juga? Ya, Waduh. karena aku hadang, aku bentengi agar manusia itu tidak tertarik datang ke tempatnya. Berapa banyak sih jumlah kalian mengerjakan itu? Sama seperti tanaman ini. Oh, dikelilingi oleh Ya. kalian? Oh, Dan itu begitu. jumlahnya ada ratusan. Di depan tempat usahanya itu, aku tugaskan 173 pasukan. Dan di sampingnya, aku tugaskan 30. Karena dari pintu depan inilah manusia-manusia itu datang ke tempat itu. Iya. Aku hadang, aku alihkan perhatiannya. Aku ganggu pandangannya, Pantas, aku pantas. ganggu ingatannya, aku ganggu pikirannya. Aku alihkan ke tempat-tempat yang dia tidak bisa temui. Iya, pantas saja. Banyak sekali jumlah kamu. Berarti kamu ganggu keluarga juga, bagi-bagi tugas? Ya, Kamu yang mengawasi? ya, aku yang mengawasinya. Itu yang begitu banyak tuh jumlahnya berapa? Jumlah semuanya, keseluruhannya itu ada 1003. Waduh, bahaya sampai ribuan begitu. Karena Pantas tugas itu saja. sangat berat. Kaget saya, maaf ya, saya kaget tadi, maaf. Pantas yang saya berikan hancur lebur itu.
Karena sering sekali tempat itu. Siapa yang menghancurkan yang saya kirim waktu itu? Kalian bersatu atau bagaimana? Aku bersatu. Bahkan aku tambah lagi dari tempat lain. Ya iya, Sultan mah bebas, dasar kau. Karena kalau aku mengandalkan semua yang ada di tempat itu beserta tempat anaknya itu, mungkin tidak akan cukup. Masa? Kan saya hanya berapa? Masa Tapi, kalah sama 100 juta kewalahan. sejuta? Maka dari itu aku kirimkan lagi. Aku panggil dari tempat lain yang lebih dulu aku tugaskan di sana. Masa ratusan juta kalah sama sejuta, ratusan ribu? Kalian kewalahan waktu itu? Ya, Alhamdulillah. tetapi ada juga yang kamu kirimkan itu. Sempat aku tangkap, tetapi kurang ajar. Waktu itu datang bantuan yang membebaskannya. Kenapa kamunya, kenapa? Karena kelompokku juga terluka. Banyak yang terluka, yang akhirnya aku mengirimkannya untuk pulang ke tempatku. Jadi Itu belum seberapa loh. aku kerepotan untuk mendatangkan lagi pasukan karena di tempatku tidak ada yang menjaga. Yang saya kirim itu belum seberapa. Itu jumlah kecil sekali. Kamu jumlah ratusan juta, besar sekali, banyak sekali. Apa namanya? Tetapi aku Fasilitas yang tidak kamu akan dapat. kewalahan lagi karena aku memperbanyak lagi. Aku bisa manggil di tempat yang lain Iya, kamu banyak fasilitas, wajar. karena di tempat lain sudah selesai, sudah hancur lebur. Oh, ada yang sudah kamu hancurkan? Ya, tentu Hancur saja. lebur tuh bagaimana? Bangkrutkah usahanya atau? Ya, tidak Oh. berjalan lagi. Semua tempat usahanya dan semua rumah yang ditempatinya pun yang akhirnya hilang, diambil alih oleh orang lain. Berapa banyak itu tuanmu dikasih duit tadi? Banyak sekali, bahkan tuanku sehingga bisa memiliki semua. Seberapa banyaknya, seberapa yang kamu lihat? Banyak sekali. Lebih Tidak banyak terhitung. dari segini tadi? Ya, bahkan dari hasil itu, dari tempat yang dihancurkan itu, tuanku bisa membangun rumah yang lebih megah dan tempat dan tanah-tanah yang luas untuk keluarga tuan-tuanku. Begitu. Ya, Pantas saja. dan tempat yang dimiliki tuanku seluas seperti ini. Apa tuh? Seluas tempat ini, sana, dan rumah yang besar. Dan Ya. rumah itu bersusun-susun. Itu hasil dari menghancurkan tempat yang itu. Sekarang pun kalau tempat yang ini, kalau semua sudah hancur seperti yang tempat yang di sana, akan dijanjikan oleh manusia yang menyuruhnya itu, akan dijanjikan lebih banyak, bahkan akan diajak kerjasama masuk ke tempat usahanya, akan diberi imbalan atau bagian yang dimiliki orang yang menyuruhnya itu. Bahkan kalau perlu tempat yang sekarang aku jaga ini akan dijanjikan Apa itu? diambil alih Untuk? untuk tuanku. Kalau semua berhasil seperti tempat yang dulu, Ya. tuanku itu akan dijanjikan. Bahkan bila perlu tempat yang sekarang ini aku jaga akan diambil alih dan diberikan kepada tuanku.
Tapi tuanku tidak mau, karena tuanku yang diinginkan bukan tempat yang ini. Apa? Tempat yang lebih luas dan lebih besar. Karena tujuan pesaing orang ini atau manusia yang ini menginginkan kehancuran semuanya. Ketika sudah hancur semua, aku juga akan dibebaskan tugas oleh tuanku. Jadi kamu jadi penguasa gitu? Ya, tidak perlu bekerja untuknya lagi. Iya, ya itu urusanmu lah. Jadi sekarang kamu harus berhenti menyerang-nyerang keluarga si bapak ini. Aku pantang mundur, aku pantang berhenti sebelum pekerjaanku semua selesai. Semua pekerjaanku harus tuntas. Kamu iri dengan apa kepada Singkoh ini? Kenapa? Kasihanlah Singkoh itu kan usahanya banting tulang siang malam. Aku tidak ada urusan. Yang terpenting semua perusahaannya, tempatnya itu hancur. Memang Singkohnya ada salah apa kepada kau? Singkoh Sinci itu kan orang baik, orang diam, nggak pernah ikut campur urusan orang. Singkoh itu salah apa sama kau? Saya mau tahu. Salahnya adalah dulu tidak mau diajak kerjasama. Ya orang nggak mau kerjasama ya kenapa dipaksa? Yang akhirnya dia bisa melesat lebih besar dan lebih tinggi dari tuanku. Dasar kau. Coba saja kalau dulu mereka mau diajak kerjasama membangun tempat itu, mau bekerja sama, dan hasilnya itu bisa dibagi rata, mungkin saja semua ini tidak akan terjadi. Pantas saja. Jadi, saya mau tahu dulu, kau itu dikasih apa saja setiap saat atau setiap waktu apa? Banyak. Saya pengen tahu aja uang ratusan juta tuh dipakai apa sih buat kau? Dikasih apa kau? Seperti apa? Wah, aku dikasih kepala kerbau. Dan aku dikasih kepala kambing. Kalau kambing 2 juta, 3 juta dapat. Kerbau ini paling nggak 20 juta, 15 juta lah taruh. Dan aku dikasih kulitnya juga. Itu rame-rame? Ya. Oh. Dan aku dikasih tulang belulang yang banyak. Udah 20 juta modalnya. Terus apa lagi? Dikasih apa lagi kau? Aku dikasih wangi-wangian. Oh, minyak-minyak. Aku dikasih puluhan ekor ayam. Minyak pasti yang mahal-mahal. Udah 30. Ayam cemani biasanya. Ya. Ayam hitam. Ya. Oh. Udah 35. Wah. Ayam yang hitam sampai ke darah-darahnya. Oh, itu mahal. Udah 40-an perkiraan. Itu 40 juta habis buat mereka loh. Dan anak buahku atau pengikutku sangat senang. Ketika mendapatkan itu semua, mereka akan semangat dan selalu bersiap siaga selalu. Ketika ada yang datang atau yang membantu tempat itu, tentu saja akan dihadang. Dulu sebelum kepada kamu, banyak juga yang membantu, tapi itu tidak seberapa. Walaupun jumlahnya banyak, aku dapat
dengan mudah menghalaunya. Ya Aku iya, dapat dengan mudah Kau menyingkirkannya semua. kerbau. Kau dikasih makan kerbau, sementara orang-orang paling berapa? Ya beda kelas lah, wajar itu. Jangan sombong dulu. Aku tidak sombong. Memang begitu kenyataannya. Dan memang begitu. Itu yang seharusnya aku dapatkan semua. Iya, Itu sepantasnya aku mendapatkan itu semua. Karena Tapi- sesuai dengan pekerjaanku. tapi itu atas ridho Allah. Allah meridhoi itu, Allah mengizinkan itu, makanya kau berhasil. Tidak ada yang meridhoiku. Tidak ada yang mendukungku. Aku sendiri yang bekerja. Aku sendiri yang susah payah mengumpulkan semua pasukan. Iya, itu media syariatnya ya kau bekerja. Kalau nggak kerja ya nggak ada hasil. Iya, ada benarnya kau. Tapi intinya apapun itu imbalan kau, saya minta stop, jangan ganggu keluarga Singkoh ini. Keluarga Sinci Singkoh Belum. jangan ganggu lagi. Pekerjaanku, karena aku pantang mundur. Aku pantang untuk keluar dari tugas-tugasku sebelum itu semua selesai, sebelum semua tuntas. Aku tidak akan kembali, terkecuali kalau ada yang lebih bisa menyanggupi semua kebutuhanku. Mungkin saja itu akan kupertimbangkan. Kalau semua melebihi yang diberikan oleh Tuanku, mungkin saja aku bisa mempertimbangkannya. Begitu. Ya, tetapi harus terus-menerus memberiku imbalan itu. Apabila aku memintanya harus ada, harus tersedia. Harus, ya iyalah. Ya tersedia, orang duitnya banyak. Itulah kehebatan kalian. Karena kalian Karena, mempunyai banyak fasilitas. karena selama ini aku berpindah-pindah tempat dan berpindah-pindah tuan. Baru kali ini aku memiliki tuan yang menyanggupi semua permintaanku dan memenuhi semua kebutuhanku. Ya, paham saya. Dari tuan-tuanku terdahulu, aku tidak dipenuhi. Hanya sesekali memberiku. Sekarang ada tuan yang lebih memperhatikanku. Jelas, aku akan bantu semua keinginannya. Berat ini. Jadi sekarang yang ada dan selalu ada itu berapa? Berapa makhluk yang selalu ada bersama kamu? Sudah aku katakan tadi, Saat ini? saat ini Ya, ada 730. itu selalu ada di dekat. Ya. Dan sisanya aku tugaskan di tempat anaknya itu. Di tempat perusahaan atau tempat usaha anaknya itu. Oh, usaha anaknya juga ada dijaga? Ya, tentu Ditutup saja. supaya sepi? Ya. Oh. Karena tuanku tidak ingin. Jangan-jangan itu istrinya sama anaknya ada yang sakit, itu kau juga? Sudah aku katakan, semua yang berkaitan dengan manusia itu tanpa terkecuali. Jadi kau bisa buat orang sakit juga berarti? Ya, karena aku, anak-anak buahku semua berbagi tugas. Begitu. Berarti mulai sekarang kau jangan lagi ikuti keluarga Singkoh ini. Jangan lagi kau ikut-ikut mereka. Sudah aku katakan tadi. Kalau ada yang sesuai, kalau ada yang lebih memberiku
Apa yang aku minta? Lebih dari tuanku sekarang. Mungkin saja aku bisa menurutinya. Akan aku pertimbangkan. Kalau kamu dapat menyanggupi semua kebutuhanku, apapun yang aku minta, kapanpun aku minta, harus tersedia. Mungkin saja aku meninggalkan itu semua. Ya. Jadi aku harus menggantinya? Ya. Memberikan itu? Ya, kalau bisa lebih dari tuanku. Waduh. Mungkin saja aku akan meninggalkan semua pekerjaanku dan kelompokku. Kamu nggak Aku mikir. semua, aku ajak. Kamu tahu, bicaramu nggak mikir. Saya duit 100 juta bisa 5 tahun baru dapat. Boro-boro ngasih buat kamu. Itu 100 terserah. juta bisa 5 tahun, 6 tahun Aku baru tidak dapat. tahu menau dengan urusan kamu. Yang Ya terpenting, jangan minta duit ke saya. kalau kamu nyanggupi itu, aku juga akan keluar. Mungkin Nah, saja saya nggak sanggup. akan berhenti. Saya nggak sanggup duit di mana ratusan juta. Ngejual imah, lah. Jual rumah baru dapat. Saya harus jual rumah untuk menebus kamu. Waduh, ya nggak mungkin. Untuk mengganti kebutuhanku dari tuanku. Boleh saja akan aku pertimbangkan dan akan aku kumpulkan semua pengikutku. Kasih tahu bosmu, rumah saya mau dijual tuh. Banyak duit bos kau tuh. Jelas. Itu semua bisa dimiliki oleh tuanku. Karena itu, tuanku menyanggupi semua kebutuhanku. Ya kasih tahu bos kau beli rumah saya gitu. Tempat Berarti yang kemarin dikasih lebih banyak. Kamu sudah berhasil menggulingkan dia. ya. Berarti kamu harus saya tangkap. Silahkan saja kalau kamu sanggup. Kamu di sini sendiri sudah terperangkap. Tidak ada temanmu di sini. Akan aku panggil. Mereka tidak akan melihat dan merasakan keberadaanmu di sini. Sebelum itu saya sudah menyiapkan. Silakan saja panggil. Aku menyuruhnya. Sebelum kau datang. Dimanapun tempatnya. Iya silahkan. Akan menuruti semua perkataanku dan perintahku. Iya. Silahkan saja. Kalau kamu menangkapku tidak semudah itu. Berarti kamu mengancamku. Ya, Aku tidak akan tinggal diam. Iya tinggal panggil aja, banyak bicara kau. Dia katanya mau minta bantuan. Tinggal panggil aja. Ada mereka datang? Ada. Mungkin saja tidak terdengar dari tempat ini. Aku pindah tempat untuk memanggilnya. Biar kamu tahu. No! Kenapa tidak ada yang mendengarku?
Tidak akan ada yang mendengarmu di sini. Kenapa tidak ada yang datang? La ilaha illallah. La ilaha Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil Putus asa dia. Putus asa dia. Kenapa tempat ini gelap sekali? Bahkan aku tidak melihatnya. Saya nggak takut Di mana? meskipun kamu bermodalkan Tempatku ratusan juta. berada. Nggak akan gentar saya. Meskipun fasilitasmu tercukupi. Di sini Tempat kamu seperti sendiri. apa ini? Tidak berguna uang ratusan juta itu. Karena kau di sini sendiri. Semua fasilitasmu saya tutup. Jalanku ada sebelah mana dan tempatku tidak terlihat. Mana semua Tempat ini kebutuhan? gelap sekali. Apa yang kamu perbuat? Kamu pakai semua kebutuhanmu yang tersedia. Tidak berlaku di sini. La haula wa la quwwata illa billah. Kenapa tempat ini gelap sekali? Falamma ra'aw qala Musa majitum innallaha Mataku kenapa? Aku tidak melihat apa-apa. Kau itu kuat karena banyak fasilitas. Kau itu kuat karena banyak kecukupan. Semua kebutuhanmu tercukupi, peralatanmu tercukupi. Mataku tidak bisa melihat apa-apa. Di sini kau sendiri, semua peralatan bantuanmu nggak ada di sini. Tunjukkan di mana pintunya. Aku mau keluar. Kenapa gelap sekali? Ternyata kamu nggak punya kemampuan jika sendiri. Kalau kamu berani, akan aku datangkan pasukanku. Kamu dari bisa tadi kan menghadapinya. saya suruh datangkan pasukan. Tapi tempat ini gelap. Aku tidak bisa melihatnya. Di mana tempat? Kamu nggak pasukanku usah berada? menantang. Kamu lawan ini aja. Kita keluarkan si Gareng, si Dewala. Nggak usah menantang saya kamu. Biarkan dia lagi berantem. Aku tidak bisa melihat. Masa sama dia saja kamu kalah? Dia sedang melawan si Dewala. Biarkan. Ternyata kamu. Kalahkan saja dia, nggak usah nantang saya. Kenapa tinggi sekali? Tapi aku tidak takut. Dia mengangkat kakinya. Jadi kakinya mau diangkat sama dia.
Ya kamu diinjak kalau begitu. Awas kamu. Nah, injakkan kamu. Kata saya juga diinjak kau nanti. Kamu akan terkurung di sini. Tidak, aku tidak mau. Saya nggak butuh izin kau. Saya nggak butuh persetujuanmu. Kurung dia. Lepaskan aku. Jangan menginjakku. Udah cepet tangkap dia. Nah, jadi dia dibawa ya. Dia dipenjarakan oleh si penghuni si Dewala, golok si Dewala. Jadi saya akan ceritakan. Jadi intinya sangat wajar terjadi hal seperti itu karena memang nggak bisa dipungkiri ya. Mereka juga saling membantu. Mereka juga punya persatuan. Sama seperti manusia, sama saja seperti manusia persis ya. Persis sama seperti manusia dan mereka juga mempunyai tali perkawanan atau istilahnya kalau manusia itu beraliansi mungkin ya bahasanya. Nah, jadi mereka mempunyai persekutuan lah. Jadi kalau manusia itu jika digaji ya mereka kumpul gitu. Itu penyebabnya mungkin kita sering mengalami ketika kita berikhtiar, ketika kita berusaha gagal. Ada dua kemungkinan kegagalan dalam berikhtiar media supranatural itu ada beberapa banyak kemungkinan ya. Satu, kita gagal karena kalah kekuatan. Kalah kekuatan itu kejadiannya seperti tadi. Ternyata memang dibayar ratusan juta dan ratusan juta itu bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan persyaratan mereka. Jadi istilahnya kualitas persyaratannya berbeda gitu. Nah, itu bisa menyebabkan kekalahan untuk yang memakai media ala kadarnya begitu. Maka yang media ala kadarnya sudah pasti kalah karena kalah fasilitas. Gitu. Fasilitas apa? Ya banyak sih macam-macam ya, sulit dijelaskannya. Fasilitas macam-macam seperti Anda memakai golok yang berbahan besi bagus dengan golok biasa dari pasar. Itu ketika diadu, golok dari pasar itu bisa kalah dengan golok yang memang besinya berkualitas. Besi berkualitas sudah pasti mahal, campuran-campuran macam-macam yang bisa menguatkan. Sehingga golok yang dari pasar sudah pasti kalah. Nah, itu seperti itu. Mengerti ya? Itu penyebab salah satu yang bisa mengakibatkan ikhtiar kita tuh gagal. Satu. Itu banyak terjadi. Ketika lawan berani mengeluarkan modal untuk menghancurkan rivalnya, sedangkan kita mengeluarkan hanya ala kadarnya, maka yang terjadi tadi bisa mengakibatkan kekalahan dan tidak akan berfungsi. Karena seperti tadi contohnya ya, besi yang berkualitas dan besi biasa ya itu beda. Gitu. Itu kalau diibaratkan ke besi ya, intinya yang berkualitas pasti beda. Dan begini, yang satu lagi, yang kedua ya, yang kedua. Kita lanjut yang kedua, tadi yang pertama. Yang kedua, salah satu penyebab kegagalan dalam berikhtiar
ilmu gaib adalah tidak berjodoh. Karena banyak juga yang mengeluarkan syarat-syarat itu mahal tapi tidak berjodoh, lalu reaksinya kurang. Itu nggak bisa dipaksakan. Kalau tidak berjodoh nggak bisa dipaksakan. Apalagi kita mengeluarkan ala kadarnya. Iya, kalau tidak berjodoh ya wajar, karena kita medianya ala kadarnya. Kalau tidak berjodoh pun wajar gitu. Beda dengan yang satunya ya, yang satu itu berlawanan sama yang kedua. Nah, karena yang kedua itu bisa saja mengeluarkan uang banyak juga tidak berjodoh, maka reaksinya nanti sedikit gitu. Jadi banyak faktor kegagalan kita dalam berikhtiar gagal. Yang ketiga ada lagi. Yang ketiga terkadang itu kita menanti hasil, menunggu hasil. Menunggu hasil itu begini, mana ya, kok nggak kelihatan, mana ya, kemarin saya sudah ngambil ini. Meskipun ala kadarnya kita sudah ngambil biasanya, diingat-ingat biasanya. Itu juga bisa menghambat. Mana ya, kita menanti, menunggu. Justru terkadang itulah yang menghambat. Penantian dan harapan kita itu bisa jadi yang menghambat kita. Nah, jadi banyak faktor kegagalan dalam berikhtiar media supranatural. Terus tips-tips supaya berhasil gimana? Tips supaya berhasil, satu, keyakinan kita harus kuat full. Yakin pasti berhasil. Dan kedua, jangan mengharapkan sesuatu imbalan dari hasil. Jangan berharap seperti tadi, karena yang kebanyakan berharap ya itulah yang gagal. Jadi ketika kita berusaha ya berusaha saja, nggak usah nginget-nginget hasil atau enggak. Nah, itu disebutnya ilmu ikhlas. Nah, mudah-mudahan aura kita stabil dengan tidak memikirkan mengharapkan. Ketika mengharapkan kadang-kadang aura kita malah rusak. Nah, begitulah. Pokoknya rumit ya, sebetulnya rumit. Intinya kita berusaha, tetapi jangan ambisi sekali. Kalau ambisi harus ada, tapi jangan ambisi banget. Nah, kita berusaha, berjuang, tetapi dengan hati yang dingin. Begitu caranya. Yang penting kita lakukan. Apapun yang menghasilkan, kita jalankan. Begitu. Nah, terima kasih untuk semuanya. Semoga dipahami ya. Intinya, Allah pasti memberikan jalan keluar untuk kita. Pasti memberikan jalan keluar kita. Apapun masalah kita, Allah berikan jalan keluar. Jadi, wah saya kan nggak punya uang. Bisa saja. Anda bisa berpuasa, prihatin, munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah, minta berpuasa, prihatin. Jika diijabah, tidak memakai uang. Untuk Anda yang nggak punya uang, ya kerjakan. Puasa sendiri, zikir, amalan sendiri, riyadhah, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun riyadhah terus. Bukan tidak mungkin rezeki Anda akan diangkat oleh Allah. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Bisa saja rezekimu diangkat oleh Allah dengan cara Anda prihatin, disebutnya prihatin ya. Dengan cara Anda prihatin, itu bisa terwujud cita-citamu, insya Allah. Nah, jadi harus prihatin tuh. Kalau nggak prihatin ya susah. Karena ada pepatah Sunda bilang, ingin perah harus perih. Kalau kita mau perah, kudu perih. Gitu. Jadi kalau kita mau perah tuh kudu perih. Itu pepatah Sunda. Kalau kita nggak mau perih, nggak akan ada perahnya. Perah itu apa? Bisa. Jadi yang disebut perah itu adalah bisa. Gitu. Jika kita ingin berbisa, maka kita harus perih, gitu. Prihatin maksudnya. Jadi perah itu adalah bisa. Nah, jadi artinya jika kita ingin mempunyai kekuatan, kita harus prihatin. Prihatin itu hidup, sabar, berjuang, berjalan, susah kita jalani. Itu namanya prihatin. Itu harus, untuk kita semua harus. Prihatin, sabar, yakin, tentunya 3 pilar Sangkuraga. Mahabbah kepada Allah, berilmu, berakhlak, dan beradab. 3 pilar itu. Nah, itu bisa melanjutkan keilmuan. Atau bisa memudahkan kita dalam berpikir, insya Allah. Amin. Nah, semangat untuk Anda yang sedang berusaha, usaha apapun itu bentuknya, mau usaha A, mau usaha B, mau usaha C,
Terus lanjutkan, yang penting kita tidak merugikan orang lain. Selama kita berjualan, jualan apapun itu terserah kalian masing-masing. Lanjutkan usahamu, lanjutkan jualanmu. Jangan dengar apa kata orang, wah usahamu jelek, wah usahamu apa, usahamu ini itu. Jangan dengarkan, karena mereka nggak menghidupi kita. Mereka nggak mau tahu saat kita lapar. Dan mereka nggak mau tahu saat kita butuh uang. Mereka nggak mau tahu saat kita repot. Mereka nggak mau tahu susahnya kita. Mereka nggak mau tahu saat keluarga kita butuh uang. Mereka nggak mau tahu saat kita sakit butuh duit untuk berobat. Mereka nggak ada yang mau tahu. Jadi kenapa harus ngurusin orang yang berkata A, B, C, D, usahanya jelek, usahanya itu, usahanya ini, usahanya nggak halal, macam-macam. Cuekin aja. Yang penting kau bisa hidup, keluarga kau bisa hidup, keluargamu bisa hidup, keluarga saudara semua di sana bisa saudara hidupi, keluarga Anda semua di sana bisa tetap bertahan hidup, berjalan. Apapun itu usahanya, perjuangkan usahamu. Yang penting tadi, jangan sampai merugikan orang gitu. Merugikan orang tuh gimana? Ya merugikan orang tuh jahat kepada orang begitu ya. Selama itu jual beli, membantu orang, ya itu harus kita perjuangkan. Apapun bentuknya usahamu, jual beli dan lain-lain itu sah-sah saja. Yang penting kamu bisa mempertahankan keluargamu dan keadaanmu. Jadi nggak usah mikirin apa kata tetangga, karena tetangga tuh dikit-dikit ngomong, ini salah, itu salah, nggak usah pedulikan. Karena mereka tidak pernah membiayai hidupmu. Jadi kenapa harus kita berat dengan omongannya? Dia ngomong apa kayak nyalahin kita, apa kayak bodoh amat, karena dia nggak bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Hanya bisa komen, ngasih duit enggak. Jadi nggak perlu didengar. Hanya cuma bisa komen, ngasih duit enggak ke kita, nggak usah didengar. Jadi maju, pertahankan usahamu apapun itu. Selama kamu bisa bertahan, mungkin di sana rezekimu. Kenapa? Karena Allah menurunkan manusia. Allah menciptakan manusia itu nggak sama. Ada yang rezekinya dengan cara A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Cara usaha mendapatkan uang itu berbeda-beda, tidak sama rezekinya. Ada yang cara dengan ceramah, ada yang cara dengan pidato, ada yang cara dengan mengajar, ada yang cara dengan berjualan bambu. Macam-macam cara untuk mendapatkan uang itu semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia punya jalur rezeki masing-masing. Ada yang berjualan ikan, ada yang berjualan kerbau, ada yang berjualan sapi, ada yang berjualan ayam. Kayak saya tuh, kalau saya berjualan ayam. Ada yang berjualan ayam, ada yang berjualan burung, berjualan mentok, bebek, macam-macam. Rezeki orang itu tidak sama. Banyak orang mendapatkan rezeki di bidang-bidang ribuan bidang. Maka ya mungkin itulah rezekimu. Maka ya mungkin itulah jalanmu. Maka ya manusia hidup ya punya jalan masing-masing. Nah, mau menyalahkan siapa? Tidak ada yang bisa disalahkan karena memang rezekinya di sana. Kalau tidak percaya, coba paksakan. Tidak bisa ketika kamu memang sudah bagus berjualan bambu, maka kamu berusaha usaha yang lain, biasanya turun lagi, bangkrut lagi. Karena rezekimu jualan bambu. Nah, saat jualan bambu bagus, ya udah itu berarti bibit itulah jalur rezekimu berarti. Makanya jangan pernah menghina, merendahkan orang lain, apapun status pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, ya itulah rezekinya di sana. Itu kecuali maling. Maling itu nggak perlu dipilih karena memang salah kalau maling. Masa nggak milih kerja yang lain, malah ngambilin duit orang. Gitu, daripada maling ngambilin duit orang, nggak jelas kan. Jadi mendingan usaha apapun itu yang penting halal. Ya kalau halal dan haram hanya Allah yang tahu lah. Namanya manusia, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Intinya yang penting adalah kamu bisa hidup dan keluargamu bisa hidup. Bisa menyekolahkan anak, bisa menyekolahkan keluarga. Anak-anakmu terjamin sampai pendidikan tinggi. Jangan sampai anakmu mengikuti jejakmu saat ini. Yang serba kurang, yang serba tidak cukup. Mudah-mudahan keluarga kita diberikan kecukupan, amin. Dimudahkan rezekinya, apapun usaha Anda semua di sana,
Allah mudahkan rezekinya, apapun semua usaha Anda di sana, Allah mudahkan jalan rezekinya dari manapun. Apapun usahamu lancar, sehat. Semoga diijabah oleh Allah. Amin. Amin.